Salam prestasi. Salam prestasi. Teman-teman semua, saya dan Asya Koto masih di Omah Singo, omah yang tempat beristirahat, tempat yang nyaman karena di sini sejuk, pemandangannya bagus banget. Silahkan datang ke sini, buka di Google, di situ ada Omah Singo. Itu milik dari Ibu Listi, seorang ibu yang sangat kreatif dan inovatif. Nah, sekarang kita kedatangan seorang tamu, seorang ibu yang super sibuk, sesibuk-sibuknya dia bisa mendidik anaknya menjadi bagus baik di akademik maupun di non akademik. Inilah sengaja channel Om Deddy adalah memberikan motivasi, inspirasi para ibu-ibu muda, jangan sampai anak terlantarkan. Kita akan sambut tamu kita kali ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat Ibu ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih mau datang tempatnya Om Deddy, tempatnya Asya Koto di rumah yang sangat eksklusif Omah Singo ini ya. Pemandangannya Nanti juga ya, indah ya pemandangannya ya. Nanti bisa dilihat di sini, bisa lihat di Google. Pokoknya rumah ini sangat keren abis. Ya. Nah, sebelum Om Deddy mau tanya, mungkin Asya mau tanya dulu dua patah kata, sekalimat dua kalimat. Monggo nah Asya. Bu, Kak Ajwa kan Iya. berprestasi dari kecil. Bagaimana tips supaya bisa melihat bakat Kak Ajwa sejak dini? Oh gitu. Terima kasih pertanyaannya sebelumnya. Iya. Saya punya anak 4, laki 1, kemudian perempuan ada 3. Nah, si Ajwa tadi paling bontot. Waktu saya hamil itu sudah saya perdengarkan tentang radio. Enggak. Jadi kan dulu di Pontianak, dia lahir di Di Pontianak. Kalimantan ya? Terus Pontianak itu sepi Kalimantan kan? Barat ya? Kalimantan Barat. Karena sepi, radio RRI yang RRI, saya betul, selalu betul. saya setel di sana. Mungkin karena di dalam perut itu selalu dengar RRI, terus saya juga istilahnya harus hatam Quran kan. Terus harus puasa Ramadan juga kan, karena harus kita didik anak itu sebaik-baik mungkin biar solihah. Inginnya seperti itu kalau orang tua. Nah, begitu lahir pun tetap yang namanya RRI itu tetap jalan terus. Mungkin di telinganya si Ajwa itu sudah terbiasa adanya berita-berita ya, ada nyanyi, kemudian ada berita, ada kemudian gending-gending atau apa kan gitu. Akhirnya mungkin terserap di otaknya dia kebiasaan. Nah, begitu dia lahir, kemudian diiring waktu, ternyata aktivitasnya sangat banyak. Jadi umur 2 tahun itu si Ajwa itu sudah mulai sekolah. Mulai sekolah di waktu itu di Jakarta, karena kebetulan suami saya CPNS ya, bukan CPNS, ASN ya, ASN. di kepala BPKP. Kemudian sekarang di Bali. Kalau dulu kan sampai pindahnya 14 kali. Nah, si Ajwa itu di sana ngaji di tempat sana, terus aktivitasnya di masjid juga banyak, dan ikut Bimba IO. Ikut juga yang satu lagi Kumon. Nah, kata suami, ini harus salah satu nih harus dihilangkan, kalau nggak kuat bayar karena ASN ya? Iya, karena iya, ASN, iya. karena punya anak 4 ya harus kuliah dan sebagainya. Terus karena kita harus begitu, akhirnya yang Kumon kita hilangkan, hanya yang Bimba IO. Kemudian lanjut di Jogja, ternyata saya titipkan di TK Ajwanya, Bu Guru saya minta ini titip dulu di TK. Terus apa katanya si Ajwa? Mama pulang aja, saya udah berani di sini katanya gitu. Ya dari situ kemudian ternyata keberaniannya sudah ada. Bu gurunya bilang, Bu, seminggu lagi ada lomba nyanyi. Wah, saya bingung, ini nyanyi apa nih? Katanya nyanyi Sekuntum Melati. Ini apa ini, Bu? Terus akhirnya bingung kan, cari sanggar, kebetulan ada di Bunga Musika. Dan tampil dapat undian nomor 1. Belum dapat juara, tapi yang penting dia berani. Betul. Sekali itu gitu ditanya. Terus lanjut terus. Keren Bu Arofa. Bu Arofa ini orang mana? Orang Bali, orang Jawa atau orang mana? Saya kebetulan lahir di Magelang, tapi di Jogja sudah dari sejak tahun 74.
Ya, terus sekarang suami ada di Bali. Oh, itu dia Jadi- aksennya aksen Bali sebabnya. Oh, gitu. Ah, Kalau Kalimantan pakai aksen Kalimantan. gitu ya, Bu. Ya, Aksen tergantung. Bali. Berarti Jawa Tengah ya? Iya, Jawa Tengah. Oh, Kalau sekarang di Jogja, di sudah Jogja. sejak tahun 76 karena 74 sudah kita di situ. Nah, selain apa mengasuh putri yang berprestasi, Iya. apa kegiatan Ibu Arfa sendiri? Kegiatan saya kebetulan kan karena suami kepala perwakilan, saya ketua Dharma Wanitanya. Dharma Wanita, Iya. betul, Kalau di betul. kita kebetulan ada KBI itu keluarga besar ibu-ibu BPKP. BPKP. Ya, karena kita punya keluarga besar itu 34 provinsi. Jadi kita kadang-kadang ada raker, kemudian sosialisasi ke perwakilan, Perwakilan. bagaimana kita istilahnya harus punya apa ya kegiatan yang berguna untuk keluarga dan Keluarga, masyarakat, masyarakat, dari betul. pendidikannya, ekonominya dan sosial budayanya. Gitu. Ternyata ketua Danau Wanita. Wah, Kebetulan. Ternyata ketua Danau Wanita, keren. Ketua Danau Wanita sangat sibuk tapi tetap bisa menghandle putrinya. Ya, insya Allah. Nah, sebenarnya mau tanyain lagi coba. Naso mau tanya apa lagi coba? Bu, bagi tips untuk ibu-ibu di sana bagaimana mendidik anak bisa mendapatkan prestasi yang banyak. Oh, ya. Bagi-bagi tips ke situ, Oke, Bu. Bagi-bagi. terima kasih pertanyaannya. Anak cantik kita Amin, luar biasa amin, Soleha amin. juga. Nah, luar biasa sekali. Ya, betul sekali, kita memang harus bekerja sama dengan suami karena saya bilang sama Pak Maskur, dia bilang gini, Papa kalau punya Papa itu punya istilahnya punya untuk mendidik anak itu harus ada uang ya, Ya, harus betul, ada uang, betul. harus ada biaya, maksudnya harus ada biaya. Betul. Anak itu punya bakat, kemudian kalau tidak dengan didukung dengan papa dosa tadi. Jadi- Wah, keren kejem ini ya. Jadi gitu kalau saya bilang, ayo jangan tinggalkan keluargamu dalam keadaan miskin kayak gitu. Karena apa? Karena kita tidak boleh miskin ilmu, miskin harta, kemudian miskin akidah dan semuanya ya. Betul. Semuanya harus, Betul. tidak boleh seperti itu. Jadi Betul. untuk mengubah mindset seperti itu harus pelan-pelan dan harus dengan hati karena Betul. kalau enggak bisa berontakan. Betul. Jadi betul. memang harus kita benar-benar kerjasama dengan suami, dengan keluarga, dengan kakak-kakaknya. Jadi memang kita ini pastinya harus punya jiwa besar karena anak-anak kita punya prestasi ya harus didukung dengan maju. Betul. Tuh Papa dengar ya Pak ya. Nah, Ya. Jangan sampai anak kita miskin pengetahuan, miskin kesehatan, miskin prestasi gitu. Kan Papa harus tanggung jawab. Ya, betul. Oke. Dan ada hasilnya. Tapi memang Papa udah oke lah. Alhamdulillah. Papa udah tanggung jawab, Mama bisa mewujudkan. Om bangga sekali waktu pertama dia nyanyi, waduh Om sangat-sangat terpukau dengan suara lantunan Aswa. Apalagi yang mau tanya buat Ibu Arafah? Bu Ibu Bu Arafah? Arafah. Iya. Kadang Arafah. Bu Arafah banyak prestasi, Kak Ajwa mana prestasi yang paling berkesan dan kenapa Bu? Oh gitu. Iya. Jadi alhamdulillah prestasinya Ajwa itu kalau dulu waktu saya jadi pekerjaan saya dulu waktu Ajwa kecil hanya ngantar jemput Ajwa. Nah, begitu dia SMA jadi saya cari bakat sendiri. Kesibukan sendiri. Jadi ketika Ajwa masih kecil banyak sekali lomba-lomba yang diikutin. Jadi misalnya satu hari bisa 4. Bisa apa 4. aja tuh? Misal lombanya 2 dan juara 1 semua. Dan ada yang nari, kayak gitu, satunya lagi ada yang ngeband. Jadi lari sana, lari sini. Kemudian ada lagi yang lomba pidato. Sama ngeband kayak gitu terus. Jadi waktu dulu Ajwa bisa sampai 4-6 kali satu harinya. jadi benar-benar ngebut. Invest betul Seperti ya. itu, ada 150 trofi insya Allah di rumah si Ajwa. Keren. Wah, ini ibu yang oke nih, bisa menghasilkan putrinya mempunyai trofi 150. Berarti penuh dong kamarnya. Ada di garasi. Ada garasi, mesti dibuatkan lagi itu kamarnya ya, mesti dibuatkan lagi. Baik Ibu Arafah, Ma Aswa,
sebelum berakhir, tolong ya Ibu Arofah memberikan inspirasi kepada teman-teman Om Deddy yang ada di luar sana, yang kali ini alhamdulillah sudah 44.000 viewer ya. Luar biasa. Jadi paling tidak mereka termotivasi bagaimana Mah Aswa Ibu Arofah menjadikan anaknya menjadi prestasi. Monggo Bu Arofah. Yeah. Jadi tugas kita memang kita sebagai seorang istri harus wajib ya untuk istilahnya dengan suami harus sinerginya luar biasa. Kemudian kita bertugas sebagai seorang ibu. Jadi benar-benar bagaimana kita berkewajiban untuk mendidik anak sebaik-baiknya. Kemudian kita sebagai seorang anak, kita harus berbakti kepada orang tua kita. Betul. Apapun yang terjadi, itulah sebagai surga kita. Kemudian kita sebagai diri sendiri kita juga punya harus kemajuan. Kita harus bangga dengan diri kita, harus pede dengan bakat kita, dengan kemampuan kita. Pokoknya kita harus apa ya istilahnya, bersyukur sama Allah kita diberikan diri ini jadi yang luar biasa karena memang aset gitu ya. Kemudian kita sebagai profesional, apapun profesional Bapak Ibu di luar sana, mungkin ada yang cuma di desa atau di kota, kemudian tidak pegawai negeri atau buruh atau apa, harus bersemangat luar biasa karena itu menjadikan kita lebih giat lagi, lebih awet muda. Kemudian kita sebagai makhluk hidup itu kita harus sinergi dengan alam semesta. Wah. Iya. Keren. Wah, ternyata Ibu Arofah keren abis. Wah, Papa keren dong Pak punya Ibu Arofah nih ya. Keren. Nah, baik Ibu Arofah, terima kasih waktunya datang ke rumahnya Om Deddy, ke rumahnya Asya Koto, ke tempat yang eksklusif Omah Singo, tempat yang sangat nyaman Ya, betul. untuk beristirahat. Ya, betul. Gitu. Iya. Makanannya pun enak-enak. Enak sekali. Ya, Tadi enak saya banget. nyumbang, Ada ya. bubur Ya. ya, ada macam-macam. Ya. Ya. Terima kasih Bu Arofah. Ya. Sampai ketemu lagi Ya. di acara kita yang lain. Ya, terima kasih sekali. Salam prestasi. Salam prestasi.